Setelah memproklamasikan kemerdekaan, ternyata Indonesia tidak lantas terlepas dari ketegangan-ketegangan antar kelompok masyarakat loh. Saat itu, beberapa wilayah yang berada di Indonesia menolak untuk bergabung dengan NKRI, salah satunya Maluku. Kira-kira kalian tahu nggak kenapa? Nah, di video ini aku akan bahas mengapa wilayah tersebut tidak setuju dengan didirikannya NKRI hingga berujung pada pemberontakan Republik Maluku Selatan. Didirikannya NKRI menimbulkan respon negatif dari masyarakat. Salah satunya adalah bentuk penolakan. Christian Robert Somokil yang merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur yang ikut dalam pemberontakan NIT bersama dengan Andi Aziz tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah NIT ke dalam wilayah kekuasaan NKRI. Somokil mencoba untuk melepas wilayah Maluku Selatan dan NIT dari Republik Indonesia Serikat dengan mendirikan Republik Maluku Selatan. Nah, berdirinya RMS ini langsung menimbulkan respon pemerintah yang merasa kehadiran RMS ini bisa menjadi ancaman bagi keutuhan Republik Indonesia Serikat. Maka dari itu, pemerintah langsung mengambil beberapa keputusan untuk langkah selanjutnya. Tindakan pemerintah yang pertama dilakukan itu dilaksanakan dengan jalan damai. Dr. Johannes Leimena dikirim oleh pemerintah untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS. Namun permintaan itu ditolak oleh Somokil. Justru malah meminta bantuan, perhatian, juga pengakuan dari negara lain, terutama dari Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Karena ajakan damai itu ditolak, pemerintah terpaksa melakukan tindakan kedua, yaitu mengerahkan kekuatan militer dengan dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang. Sedikit fun fact mengenai kolonel ini, Kolonel Alex Kawilarang adalah seorang perwira Tentara Nasional Indonesia, masa Revolusi Nasional Indonesia, dan mantan anggota KNIL. Ia dirasa mengerti dan paham bagaimana kondisi Indonesia di wilayah timur pada saat itu. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menunjuk Kolonel Alex Kawilarang untuk menjadi pemimpin dalam tindakan kekuatan militer terhadap RMS ini. Militer Indonesia saat itu disebut sebagai APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Pengerahan kekuatan militer itu pun dilakukan dan Ambon berhasil direbut APRIS pada November 1950. Akan tetapi, ketika melakukan perebutan benteng New Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. Namun setelah itu, perjuangan gerilya kecil-kecilan masih berlanjut di Pulau Seram sampai tahun 1962. Pada tanggal 12 Desember 1963, Somokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa, Somokil dijatuhi hukuman mati. Tanggal 12 April 1966, akhirnya Somokil dieksekusi di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Nah, setelah RMS mengalami kekalahan di Ambon, serta Somokil yang telah dijatuhkan hukuman mati, pemerintah RMS mulai mengungsi dari pulau-pulau yang ditempati sebelumnya dan membuat pemerintahan dalam pengasingan di Belanda. Sebanyak 12.000 tentara Maluku bersama keluarganya berangkat ke Belanda setahun setelahnya. Nah, endingnya, pada akhirnya pemberontakan RMS ini berhasil dihentikan oleh pemerintah Indonesia. Nah, gimana nih guys? Kalian udah paham kan tentang mengapa RMS melakukan pemberontakan dan bagaimana langkah pemerintah Indonesia dalam menghentikan pemberontakan tersebut? Nah, mungkin segitu dulu video dari aku kali ini.
Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Jika masih belum paham bisa diulang videonya, ditonton ulang videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.